selama 2 periode memimpin Indonesia. Sejak kemenangan yang diperolehnya pada 2014, para ekonom sepakat menilai Jokowi berhasil memperbanyak infrastruktur dan menggait investasi. Namun sayangnya, pada akhir masa jabatannya di 2024, keberhasilan itu berubah jadi ironi. Pasalnya, warisan Jokowi di bidang infrastruktur itu harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi. Banyak pihak mengakui, pada akhir pemerintahan periode pertama maupun kedua, memang Jokowi banyak bikin kekecewaan bagi rakyat Indonesia, meruntuhkan citra awal ketika anak kandung reformasi itu masuk di gelanggang sistem kekuasaan elektoral, merakyat dan sederhana. Identitasnya sebagai harapan baru di mata rakyat awalnya sempat menumbuhkan ulang kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sosok Jokowi pada masa awal kemunculannya dikenal dengan gaya belusukan saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Jokowi identik dengan belusukan, istilah dalam bahasa Jawa yang berarti turun langsung ke lapangan untuk mendengar persoalan yang dihadapi masyarakat. Berkat gaya ini pula, Jokowi distempel sebagai pemimpin yang merakyat dan mau mendengarkan masyarakat. Mewakili rakyat kecil seperti kita ini, ungkap Dlova, seorang ibu dengan 2 anak yang bekerja sebagai buruh tani di daerah pesisir utara Jawa yang ngefans pada Jokowi. Dlova menjelaskan, sejak awal kemunculan Jokowi dia sudah menaruh hati pada sosok merakyat sepertinya. Bahkan tak jarang ketika melihat sosok Jokowi di berita TV, Dlova kerap menangisinya. Kok ada pemimpin sebaik dia, katanya. Bak malaikat yang turun ke muka bumi. Jokowi pada masa awal-awal kemunculannya dipuja sebagai harapan baru untuk negeri ini. Orang-orang semacam Dlova adalah rakyat biasa yang berharap dipimpin oleh sosok merakyat. Dia tidak tahu secara detail bagaimana seorang pemimpin seharusnya menjalankan roda pemerintahan. Baginya, kalau dia terlihat baik seperti pemerintahan di media mainstream, yang berarti dia pantas untuk dipilih. Karena Dlova memang tak punya keberuntungan seperti orang-orang di kota yang bisa mengakses pendidikan sampai jenjang sarjana. Dulu, sebelum menyadari kebusukan Jokowi, Dlova akan memaki habis-habisan orang yang menjelekkan Jokowi di depannya. Bagaimana sosok pemimpin yang tak sempat mengurus dirinya sampai kurus demi rakyatnya itu dihujat sedemikian rupa. Dia tak terima, apalagi sejak Jokowi memimpin, Dlova rutin dapat beras setiap bulan di balai desa. Lagi-lagi, bagi Dlova, dia tak mengerti bantuan sosial yang disalurkan melalui desa itu. Dananya berasal dari mana? Sepengetahuannya dulu, itu semua dari kebaikan malaikat pembagi rezeki yang turun ke bumi bernama Jokowi. Sebelum akhirnya Dlova paham, ternyata beras yang diterimanya dari bantuan sosial sebetulnya adalah uang-uangnya sendiri. Sejak cucunya pulang dan banyak memberikan pemahaman, Dlova kini mulai sadar selama ini telah ditipu oleh sosok Jokowi yang kerap tampil merakyat di TV, padahal punya banyak dosa yang bikin masyarakat melarat. Cucu Dlova yang pulang kampung setelah kuliah membuka cakrawala pengetahuan sempit yang selama ini dianggapnya sebagai sebuah kebenaran, bahwa Jokowi adalah malaikat untuk rakyat. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, sempat melakukan survei sejumlah aspek hukum dalam kinerja pemerintahan Joko Widodo yang belum tercapai dan menjadi catatan merah menurut para responden. Hasilnya, 62,1% responden menilai bahwa Jokowi belum mampu mencapai proyek pemerintahan yang bersih dari korupsi ataupun nepotisme. Catatan serupa diberikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan hasil pemantauan tren korupsi 2023 yang dirilis Juni 2024. Riset itu menunjukkan
jumlah kasus korupsi terus meningkat setiap tahun sejak periode kedua Jokowi. Jumlahnya melonjak nyaris 3 kali lipat, dari hanya 271 kasus pada 2019 menjadi 791 kasus pada 2023. Kekecewaan rakyat tak hanya berhenti pada kasus melemahnya penanganan korupsi di era Jokowi, juga isu dinasti kekuasaan yang bikin anak sulungnya jadi wakil presiden terpilih. Di hadapan Jokowi, konstitusi dipakai untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau keluarganya sendiri untuk terus berada di lingkaran kekuasaan. Pakar politik milenial, Jokowi menggunakan masa akhir jabatannya untuk membangun dinasti kekuasaan keluarganya agar tetap berada pada lingkaran kekuasaan. Sampai saat ini, berembus wacana menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, diproyeksikan buat menjadi peserta dalam Pilkada Sleman 2024. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyatakan bersedia memberikan dukungan jika istri anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep itu maju dalam pilkada. Sedangkan Kaesang juga disebut-sebut bakal diproyeksikan bersaing dalam pilkada 2024. Sebelum pemilu 2024 digelar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mewacanakan supaya Kaesang masuk dalam bursa pilkada Depok. Nama Kaesang juga muncul dalam isu akan maju pada Pilkada Jakarta 2024. Mengetahui fakta semacam ini, rakyat menjadi ragu, benarkah Jokowi harapan baru bagi rakyat kecil? Karena makin kesini makin menjadi-jadi manuvernya dalam mempertahankan kekuasaan. Rakyat seolah-olah diberikan pilihan untuk dipilih, tetapi pilihannya sejak awal sudah disiapkan oleh lingkaran kekuasaan. Sehingga, meski rakyat memilih, sebetulnya rakyat tak punya kehendak untuk menentukan pilihan. Kini, Indonesia akan masuk pada kepemimpinan Presiden penerus Jokowi, Prabowo. Akankah masyarakat bertanya kapan ini semua akan berakhir seperti Dlova? Ataukah memang kemunduran demokrasi semacam ini yang diinginkan masyarakat Indonesia? Kami ingin satu bangsa, satu kembali.